Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia, membahas berbagai genre film. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film psikopat lagi, berjudul Daiset 2023. Aku nggak banyak spoiler dulu ya, tapi sebelum ke alur boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang suster rumah sakit jiwa bernama Christine terlihat panik saat mengetahui rekannya bernama Alice telah mengeluarkan pasien yang salah. Dia berkata jika pasien itu adalah seorang pembunuh berantai bernama Benjamin Newman yang menderita kepribadian ganda. Sudah 17 tahun Benjamin dirawat di rumah sakit jiwa, akan tetapi sampai saat ini Benjamin tak kunjung sembuh. Dia selalu merasa menjadi anak kecil yang senang membunuh. Kedua orang tuanya pun tak luput dari serangan Benjamin. Mendengar itu, Alice ikut panik. Lalu kemudian Christine menyarankan untuk menghancurkan semua bukti keberadaan Benjamin di rumah sakit ini. Karena jika polisi tahu, maka mereka pasti akan dipenjara. Awalnya Alice ragu dengan saran Christine, tetapi setelah diyakinkan, Alice pun setuju. Sementara itu terlihat Benjamin sedang berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan Benjamin melihat salah satu rumah warga. Melihat ada mangsa, lantas Benjamin berusaha masuk melalui pintu belakang, di mana hal itu tidak disadari si pria karena sedang mendengarkan musik pakai handset. Saat si pria keluar dari toilet, Benjamin langsung menyerang dengan menyayat leher si pria. Di tengah kondisi si pria yang sekarat, Benjamin kemudian mengubah penampilannya. Dengan memakai kostum orang-orangan sawah milik si pria, Benjamin terlihat menyeramkan. Dan di saat itu pula si pria langsung tewas saat Benjamin memotong tangannya. Gambar itu seolah menandakan jika Benjamin merindukan keluarga kecilnya. Apakah Benjamin sudah menikah? Kalem guys, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih kepada seorang wanita bernama Cassandra yang langsung bangun tepat jam 6 untuk jogging pagi. Selesai jogging, Cassandra kemudian bersiap-siap untuk ke sekolah. Lalu tak lama, Cassandra dihampiri adiknya bernama Tommy, menyuruhnya untuk sarapan. Di tengah perbincangan, Tommy merasa kagum saat melihat busur panah. Cassandra berkata jika dirinya membuat itu semalam yang akan menjadi kostum Halloween tahun ini. Saat sedang sarapan bersama, sang ayah bernama John memberitahu mereka soal berita di TV mengenai pembunuhan tadi malam. John berkata jika korban itu adalah tetangga mereka yang hanya beberapa blok dari rumah, namun pelakunya belum tertangkap. Sontak mereka kaget mendengarnya, dan hal itu membuat Cassandra jadi tidak nafsu makan, lantas dia kembali ke kamar. Sambil mendengarkan musik, Cassandra merapihkan penampilannya. Tak berselang lama Tommy muncul yang kebetulan Cassandra sudah selesai. Dengan wajah sedih tiba-tiba Tommy menanyakan soal ibu. Tommy ingin tahu kenapa ibu pergi meninggalkan mereka. Cassandra berkata jika dirinya pernah menanyakan hal itu pada sang ayah dan menurut ayahnya ibu itu hanya peduli pada diri sendiri. Bahkan ayahnya mengira istrinya selingkuh beberapa kali sebelum mereka lahir. Mendengar itu Tommy merasa khawatir dengan keadaan ayahnya. Hal tersebut rupanya dirasakan Cassandra juga, tetapi dia yakin ayahnya akan baik-baik saja. Dan setelah berbincang mereka bergegas pergi ke sekolah. Later, Dad. I love you. What? Saat jam istirahat, Cassandra bersama dua temannya membahas soal kostum untuk pesta Halloween nanti malam. Salah satu temannya bernama Sarah belum punya kostum, lantas dia meminta Cassandra untuk membantunya mencari kostum pulang sekolah nanti. Di tengah perbincangan, teman mereka satu lagi baru datang dan langsung membahas soal pembunuhan yang lagi heboh di kota mereka, di mana lokasi korban itu dekat dengan rumah sakit jiwa di tepi danau. Sarah berpikir mungkin pelakunya salah satu pasien di sana yang kabur. Mendengar itu, Cassandra sedikit ragu, lantaran rumah sakit
jiwa itu keamanannya sangat ketat, jadi mustahil ada yang kabur. Mengingat dirinya punya tugas, lantas Cassandra segera ke kelas. Karena posisi si wanita berada di depan rumah, dia tidak menyadari kemunculan psikopat Benjamin. Tak berselang lama, ada yang datang untuk minta permen. Dan saat si anak merasa takut, si ayah berkata jika orang-orangan sawah itu tidaklah nyata, hanya dekorasi Halloween. Tanpa si wanita sadari, psikopat Benjamin diam-diam masuk ke rumahnya. Thank you. Meskipun si wanita melakukan perlawanan, tetapi psikopat berhasil membuatnya tak berdaya. Dan saat psikopat memaku kedua tangan si wanita, lantas dia langsung memotong salah satu pergelangan, membuat si wanita tewas di tempat. Singkat waktu, setelah berkeliling menemani Sarah cari kostum, mereka yang lapar mampir ke kafe dan segera memesan makanan. Dan saat makanan sudah jadi, terlihat di luar kafe psikopat Benjamin langsung masuk saat melihat keberadaan Cassandra. Your mom? No, I'm fine. Di tengah perbincangan, Sarah memberitahu jika pria itu terus menatap ke arah Cassandra. Merasa tidak nyaman, Cassandra mengajak Sarah pulang. Entah kenapa psikopat seakan kepo dengan Cassandra. Melihat psikopat tidak juga pesan makanan, owner kafe menyuruhnya pergi. Malam harinya terlihat John sedang masak untuk makan malam. Dan saat melihat kostum Cassandra sangat terbuka, John menyuruhnya untuk ganti karena John khawatir cowok-cowok di pesta akan bersikap natskal ke putrinya. Namun Cassandra berusaha meyakinkan sang ayah jika dia bisa menjaga diri. Sambil melihat foto, John berkata jika foto itu diambil waktu dirinya dan ibu Cassandra bertemu. Lantas John baru tahu istrinya sudah memakai kalung sejak SMA, di mana kalung itu kini tengah disimpan Cassandra. John berharap Cassandra menjaganya. Dan saat Cassandra kepo dengan laki-laki berpenampilan menyeramkan di foto itu, John seakan tidak ingin membahas, namun karena Cassandra memaksa, lantas John memberitahu. John berkata jika pria itu sangat terobsesi dengan ibu Cassandra sehingga menguntitnya selama bertahun-tahun. Dan sejak itu, ibu Cassandra mendadak hilang secara misterius. Warga sekitar mengira si pria ada hubungannya dengan hilangnya ibu Cassandra. Ternyata si pria yang dimaksud itu adalah Benjamin Newman. Lalu John memberitahu bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan besar-besaran, akan tetapi karena tidak ada bukti yang kuat, Benjamin tidak bisa dipenjara. Sontak Cassandra kaget mendengarnya. Merasa khawatir, lantas Cassandra meminta ayahnya untuk membuka kasus ini lagi supaya dapat menemukan ibunya. Akan tetapi John menolak. School with? Di tengah perdebatan, tiba-tiba bel bunyi. Merasa itu Sarah, Cassandra segera pergi. Hey, look at you. Thank you. Okay, so I'm thinking. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Benjamin sudah berada di atas balkon. Rupanya dia menguntit Cassandra. Dan di saat itu pula, Benjamin membunuh John. Tak lama kemudian terlihat Tommy baru pulang. Melihat seseorang berada di sekitar rumahnya, Tommy merasa heran. Lantas dia segera masuk. Betapa syoknya Tommy saat menemukan ayahnya sudah tewas. Di tengah kesedihannya, Tommy menghubungi 911 dan setelah itu menghubungi Cassandra, tetapi tidak diangkat. Sementara itu di pesta Halloween terlihat Cassandra dan Sarah tengah digoda Chris. Lantas Cassandra yang tidak suka bersikap jutek dan mengajak Sarah ke toilet. Tak disangka psikopat Benjamin masih terus menguntit Cassandra. Namun di situ dia dimarahi Chris lantaran menghalangi jalan. Tidak terima, lantas psikopat akan membunuhnya. Merasa di balik kostum itu adalah temannya, Chris menghiraukannya. Akhirnya, Chris pun tewas di tangan psikopat Benjamin. You're right. You sure did. Just drink up. Di tengah acara pesta, Cassandra sama sekali tidak menikmati pesta itu, sehingga dia hanya duduk-duduk sambil ngobrol. A little bit later, I'm gonna go out for soup. Lalu
Lalu tak lama Tommy datang menghampiri untuk memberitahu soal ayahnya, dan saat melihat si pelaku mereka mengejarnya. Melihat kakaknya dibuat pingsan, Tommy merasa takut, namun saat dia berusaha melawan, si kopet menusuknya. Lalu kemudian Cassandra dibawa pergi olehnya. Di sisi lain, saat security tengah memeriksa keadaan sekitar di pabrik, tiba-tiba dia diserang si kopet Benjamin. Dan setelah membunuh security, kemudian si kopet menghampiri Cassandra yang sudah ia ikat di atas mesin sortir. Tidak seperti korban lain, Benjamin memperlakukan Cassandra sangat berbeda, di mana saat Cassandra tersadar, Benjamin memberikannya permen dan juga sebuah kalung milik ibu Cassandra. Namun Benjamin merasa kesal ketika Cassandra menolak semua pemberiannya. Melihat ada kesempatan, lantas Cassandra berusaha melepaskan diri. Meskipun mendapat luka, tapi Cassandra berhasil menusuk balik Benjamin. Sambil menahan rasa sakit, Cassandra berlari ke tempat sempit membuat Benjamin kesulitan untuk masuk. Cassandra merasa kesal saat semua pintu terkunci. Di tengah kepanikannya, Cassandra melihat Benjamin sedang menuju ke arahnya. Betapa syoknya Cassandra saat menemukan security tewas mengenaskan, dan saat Cassandra berhasil mengelabui Benjamin, dia langsung menyerangnya. Dirasa Benjamin sudah tewas, Cassandra segera keluar dari ruangan itu, dan beruntungnya Cassandra menemukan telepon. Cassandra langsung menghubungi 911, menceritakan semua yang terjadi dan memberitahu lokasinya. Main Street. It's the old. Sontak Cassandra panik saat melihat Benjamin ternyata masih hidup. Lantas untuk membuatnya benar-benar mati, Cassandra memukul tubuhnya dengan palu besar. Dan setelah itu, Cassandra mendapatkan kembali kalung ibunya. Namun dia bingung kenapa Benjamin bisa memiliki kalung itu. Di saat Cassandra ingin melihat wajah Benjamin, tiba-tiba polisi datang. Cassandra pun memberitahu, namun begitu diperiksa, tanpa diduga tubuh Benjamin menghilang. Where is he? Is he dead? Tak disangka, ternyata Christine adalah ibu Cassandra. Christine berkata jika dirinya belum bisa menjelaskan apapun, tapi Christine ingin memberitahu bahwa Benjamin ayah Cassandra. Lalu film pun sudah berakhir. Gimana guys, lumayan seru kan ya filmnya? Tapi kalian pasti bingung kenapa bisa Benjamin sebagai ayah Cassandra. Ya seperti yang udah dijelasin John, Christine selingkuh dengan Benjamin. Dan mungkin dari perselingkuhan itu Christine hamil anak Benjamin. Namun John tidak mengetahuinya. Jadi John, Christine, dan Benjamin satu sekolah SMA guys. Ya meskipun dari bayi tidak bertemu, tapi ikatan batin seorang ayah tidak bisa dipungkiri. Benjamin tahu Cassandra itu putrinya. Dan Christine sepertinya tidak menghilang ya. Dia sengaja menetap di rumah sakit itu untuk mengawasi Benjamin supaya tidak menyakiti keluarganya. Lalu di akhir film, Benjamin sudah pasti masih hidup. Namun entah kemana dia berada. Oke guys, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.